Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudin Kasmuan dengan NIM 23552011110003. Di sini saya akan presentasikan untuk hasil ujian akhir saya, yaitu matkul Etika Hukum dan Profesi yang didampingi oleh Bapak Kamarudin MKom. Ya, langsung saja di pertemuan ke-1 ini. Jadi di pertemuan pertama ini dengan mata kuliah Etika dan Hukum, Etika Hukum dan Profesi, selaku dosen pengajar Bapak Kamarudin. Pada pertemuan pertama, Bapak menjelaskan pengantar mata kuliah Etika Hukum dan Profesi dan beberapa tentang materi mata kuliah Etika Hukum dan Profesi, dan juga ada peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materinya, dan juga tugas perkuliahan di matkul Bapak ini, yaitu Etika Hukum dan Profesi. Lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kami presentasikan yaitu berkelompoknya, yaitu judulnya tentang etika, etiket, kaidah, dan norma moral akhlak. Etika, etiket, kaidah, norma moral dan akhlak merupakan konsep yang saling terkait dalam membentuk pedoman perilaku manusia. Meskipun memiliki perbedaan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Penting untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Ya, lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu etika profesi, etika dalam Islam, dan etika sebagai cabang filsafat. Etika merupakan cabang filsafat yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan praktis manusia. Sebagai disiplin filosofis, etika memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan kritis untuk memahami dan mengevaluasi perilaku moral. Terdapat berbagai teori etika yang berkembang, seperti teologi, deontologi, dan etika kebajikan. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya dan dapat saling melengkapi dalam memahami kompleksitas moralitas manusia. Etika dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam perspektif Islam. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral adalah bagian dari ibadah. Lanjut ke pertemuan keempat, yaitu pekerjaan dan profesi IT, kompetensi kerja IT, sertifikasi di bidang IT, lembaga dan organisasi profesi IT. Profesi di bidang teknologi memiliki perbedaan mendasar dari biasanya karena menuntut ke pendidikan khusus, standar kompetensi dan yang jelas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesional. Profesi TI juga sangat beragam dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga menawarkan berbagai jalur karir dengan peran dan tanggung jawab yang spesifik. Kompetensi profesional TI harus mencakup keseimbangan antara kemampuan teknis dan non-teknis, seperti komunikasi kerja tim dan kemauan untuk terus belajar. Sertifikasi menjadi bukti validasi kompetensi yang diakui industri dan berperan penting dalam mengaitkan daya saing serta pengembangan karir. Selain itu, organisasi profesi TI juga berperan strategis dalam pengembangan standar kode etik dan peningkatan kualitas profesional TI secara berkelanjutan. Dan lanjut ke pertemuan kelima, yaitu definisi konsep dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang IT, pelanggaran etika profesi TI. Etika komputer merupakan pedoman penting bagi para profesional teknologi informasi untuk bertindak sesuai dengan nilai moralnya dan tanggung jawab di sosial. Dengan memahami definisi konsep, sejarah, serta penerapan kode etik profesi, profesional TI dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap bidang yang mereka tekuni. Pelanggaran etika dalam profesi TI dapat membawa dampak yang luas, sehingga penerapan kode etik yang kuat dan pendidikan etika digital menjadi keharusan di era teknologi modern ini. Lanjut ke pertemuan ke-6, yaitu profesional dan profesionalisme kerja bidang IT. Profesi IT merupakan bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan kompetensi.
Profesional IT adalah individu yang memiliki kemampuan teknis dan praktis, sedangkan profesionalisme IT mencerminkan sikap dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik dengan menjunjung integritas, akuntabilitas, dan etika digital. Profesionalisme IT memiliki karakteristik unik, seperti pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas sistem. Penerapannya dapat dilakukan melalui kerangka kompetensi SFIA yang terdiri dari 7 level. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, profesionalisme IT terbukti meningkatkan kualitas layanan IT, termasuk keandalan sistem, keamanan, dan kepuasan pengguna, efisiensi biaya, dan kelincahan bisnis organisasi. Lanjut ke pertemuan ke-7, yaitu etika manajemen dan faktor yang mengaruhi etika manajerial. Etika manajemen merupakan dasar perilaku manajerial yang berlandaskan nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Penerapannya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepemimpinan dan budaya organisasi, serta faktor eksternal seperti regulasi dan tuntutan masyarakat. Etika yang diterapkan secara konsisten meningkatkan kepercayaan, mencegah penyimpangan, dan mendukung keberlanjutan organisasi. Ya, lanjut lagi ke pertemuan ke-8. Di sini kami tidak mempresentasikan apa-apa, itu kami menjalankan UTS. Jadi pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu di mana mahasiswa menjalankan tugas membuat video berkelompok. Jadi semua mahasiswa itu sebelum mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan saat pertemuan pertama. Jadi setiap kelompok itu membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan untuk setiap kelompoknya. Ya, lanjut ke pertemuan 9, yaitu etika organisasi. Etika organisasi merupakan pedoman yang mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan anggota organisasi berdasarkan nilai integritasnya, kejujurannya, dan keadilannya. Etika ini dibentuk oleh budaya kerja, keteladanan pemimpin, serta faktor internal dan eksternal. Penerapan etika yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lanjut lagi ke pertemuan ke-10, yaitu UU ITE di dunia maya. UU ITE merupakan fondasi penting dalam menjaga keteraturan ruang digital Indonesia. Aturan ini memiliki peran besar dalam mengatur dokumen elektronik, transaksi online, keamanan data, serta penegakan hukum terhadap konten berbahaya. Namun perkembangan teknologi yang cepat menuntut agar UU ITE terus diperbaiki dan diperbarui. Pasal-pasal multitafsir harus diperjelas untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi kriminalisasi. Selain itu, literasi digital masyarakat, transparansi platform teknologi, serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum merupakan langkah kunci untuk memastikan UU ITE memberi manfaat maksimal bagi keamanan dan kebebasan digital dengan penyempurnaan berkelanjutan. UU ITE dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan relevan dalam menghadapi tantangan dunia maya yang terus berkembang. Ya, lanjut ke pertemuan ke-11, yaitu etika di dunia maya dan perkembangan penggunaan internet masa kini. Etika menggunakan internet menurut UU ITE, etika di dunia maya menurut UU ITE. Etika di dunia maya merupakan pedoman perilaku digital yang mengatur komunikasi, pengolahan data, privasi, dan keamanan dengan menjunjung tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Perkembangan internet yang semakin intensif membawa amat besar, namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti hoax, oversharing, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber. UU ITE berperan penting dalam mengatur etika pengguna internet di Indonesia dan memberikan batasan hukum yang sangat jelas terhadap perilaku digital yang merugikan. Oleh karena itu, literasi digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat beraktivitas di dunia maya secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Ya, lanjut lagi ke pertemuan 12, yaitu Cyber Law dan UU ITE. Nah, Cyber Law itu adalah merupakan regulasi penting dalam mengatur aktivitas digital masyarakat. UU ITE menjadi payung hukum sendiri di cyber Indonesia. Namun perlu diingati, penyempurnaan ini berkelanjutan.
Dengan meningkatnya digital ancaman, keberadaan hukum cyber menjadi kebutuhan mutlak untuk melindungi masyarakat di Indonesia. Lanjut lagi pertemuan ke-13 dan ke-14, yaitu kuis. Di pertemuan ini kami kelas 10 kita melakukan kuis etika hukum dan profesi yang dipimpin oleh Bapak Kamarudin. Pertemuan ke-15 atau UAS. Pada pertemuan ke-15 UAS ini kami sebagai mahasiswa-mahasiswi ditugaskan untuk membuat sebuah video menjelaskan sebuah rangkuman materi yang disampaikan oleh kelompok yang telah memaparkan materinya di depan kelas maupun secara online. Dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7, dilanjut pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.